Pernahkah kamu merasa bahwa hidup terasa terlalu berat? Kamu sudah berusaha, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Kamu sudah memperlakukan seseorang dengan baik, tetapi justru dikecewakan. Kamu sudah merencanakan masa depan, tetapi tiba-tiba sesuatu terjadi dan menghancurkan semua rencana itu. Atau mungkin, kamu sering merasa cemas memikirkan masa depan, menyesali masa lalu, dan terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan tentangmu. Jika kamu pernah merasakan hal-hal tersebut, mungkin sudah saatnya kamu mengenal sebuah filosofi kuno yang telah bertahan selama ribuan tahun. Namanya adalah Stoicism. Stoicism bukanlah tentang menjadi seseorang yang tidak memiliki perasaan. Bukan berarti kamu harus berhenti merasa sedih. Bukan berarti kamu tidak boleh menangis. Dan bukan berarti kamu harus menjadi seseorang yang dingin dan tidak peduli terhadap apapun. Stoicism adalah tentang belajar memahami emosi, menerima kenyataan, dan tetap mampu mengendalikan diri ketika hidup tidak berjalan sesuai keinginan. Karena kenyataannya, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Akan selalu ada masalah. Akan selalu ada kegagalan. Akan selalu ada orang yang mengecewakanmu. Akan ada hal-hal yang tidak bisa kamu ubah, tidak peduli seberapa keras kamu berusaha. Dan disinilah Stoicism mengajarkan sebuah prinsip yang sangat penting. Tidak semua hal berada di bawah kendalimu. Coba pikirkan, apakah kamu bisa mengendalikan pendapat semua orang tentang dirimu? Tidak. Apakah kamu bisa mengendalikan masa lalu? Tidak. Apakah kamu bisa memastikan bahwa semua rencanamu akan berhasil? Tidak. Apakah kamu bisa mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukanmu? Tidak selalu. Namun, ada hal-hal yang masih berada dalam kendalimu. Cara kamu berpikir, cara kamu berbicara, cara kamu bertindak, seberapa besar usaha yang kamu berikan, dan bagaimana kamu memilih untuk merespons setiap masalah yang datang. Menurut Stoicism, banyak penderitaan manusia muncul karena kita terlalu berusaha mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Kita ingin semua orang menyukai kita. Kita ingin masa lalu berubah. Kita ingin semua rencana berjalan sempurna. Kita ingin tidak pernah gagal. Kita ingin hidup selalu berjalan sesuai keinginan kita. Namun, dunia tidak bekerja seperti itu. Semakin keras kamu mencoba mengendalikan sesuatu yang berada di luar kendalimu, semakin besar kemungkinan kamu merasa kecewa dan frustrasi. Bayangkan kamu sedang berada di tengah hujan. Kamu tidak bisa memerintahkan hujan untuk berhenti. Kamu bisa marah kepada hujan. Kamu bisa mengeluh tentang hujan. Kamu bisa berharap langit berubah. Tetapi semua itu tidak akan membuat hujan berhenti. Yang bisa kamu lakukan adalah mencari tempat berteduh, menggunakan payung, atau menunggu sampai hujan selesai. Begitulah cara seorang stoik menghadapi kehidupan. Bukan dengan mengendalikan semua yang terjadi, tetapi dengan mengendalikan bagaimana dirinya menghadapi apa yang terjadi. Ketika mengalami kegagalan, seseorang mungkin berkata, "Aku gagal. Berarti aku tidak berguna." Namun, seorang stoik akan mencoba berpikir, "Aku gagal. Apa yang bisa kupelajari dari kegagalan ini?" Perbedaannya terlihat sederhana, tetapi cara berpikir seperti ini dapat mengubah seluruh hidup seseorang. Kegagalan tidak lagi hanya menjadi sesuatu yang menyakitkan. Kegagalan bisa menjadi guru. Penolakan bisa menjadi pengalaman. Masalah bisa menjadi latihan mental. Dan kesulitan bisa menjadi kesempatan untuk membangun kekuatan. Namun, bukan berarti Stoicism mengajarkan kita untuk menyukai semua masalah. Tidak. Kamu tetap boleh merasa kecewa. Kamu tetap boleh merasa sedih. Kamu tetap boleh merasa marah. Kamu adalah manusia. Masa lalu sudah selesai. Masa depan belum terjadi. Yang bisa kamu gunakan adalah waktu yang sedang kamu miliki sekarang. Jadi, jika kamu ingin menjadi lebih kuat secara mental, mulailah dengan bertanya kepada dirimu sendiri. Apa yang bisa aku kendalikan hari ini? Mungkin kamu tidak bisa langsung mengubah seluruh hidupmu, tetapi kamu bisa belajar selama 1 jam. Kamu bisa berolahraga.
Kamu bisa menyelesaikan tugas. Kamu bisa memperbaiki satu kebiasaan buruk. Kamu bisa mengendalikan kata-kata yang keluar dari mulutmu. Kamu bisa memilih untuk tidak membalas kemarahan dengan kemarahan. Kamu bisa memilih untuk tetap berusaha meskipun hasilnya belum terlihat. Perubahan besar seringkali dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten. Stoicis juga mengajarkan tentang menerima kenyataan. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima berarti melihat kenyataan sebagaimana adanya. Jika sesuatu sudah terjadi, kamu tidak bisa mengubah fakta bahwa hal itu telah terjadi. Tetapi kamu masih bisa menentukan apa yang akan kamu lakukan setelahnya. Kamu mungkin kehilangan kesempatan. Kamu mungkin gagal dalam suatu hal. Kamu mungkin mengalami penolakan. Kamu mungkin berada dalam situasi yang sulit. Namun, selama kamu masih bisa memilih tindakan berikutnya, cerita itu belum selesai. Kamu tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi kepadamu. Tetapi kamu masih memiliki pilihan tentang bagaimana kamu akan melangkah setelahnya. Dan terkadang, itulah satu-satunya kekuatan yang kamu butuhkan. Ada satu hal lagi yang penting untuk dipahami. Stoicis bukan tentang menjadi sempurna. Kamu akan tetap marah. Kamu akan tetap takut. Kamu akan tetap merasa malas. Kamu akan tetap melakukan kesalahan. Itu semua adalah bagian dari menjadi manusia. Menjadi seorang stoik bukan berarti kamu tidak pernah kehilangan kendali. Menjadi seorang stoik berarti kamu belajar untuk mendapatkan kembali kendali tersebut. Setiap kali kamu menyadari bahwa emosimu mulai menguasai dirimu, kamu memiliki kesempatan untuk berhenti. Setiap kali kamu menyadari bahwa kamu terlalu memikirkan sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan, kamu memiliki kesempatan untuk mengalihkan fokus. Setiap kali kamu gagal, kamu memiliki kesempatan untuk belajar. Dan setiap kali hidup memberimu masalah, kamu memiliki kesempatan untuk menjadi sedikit lebih kuat. Jadi, mulai hari ini, cobalah untuk mengingat 3 pertanyaan sederhana. Pertama, apakah hal ini berada dalam kendaliku? Jika tidak, belajarlah untuk menerima dan melepaskannya. Kedua, jika hal ini berada dalam kendaliku, apa yang bisa kulakukan sekarang? Fokuslah pada tindakan. Ketiga, apa yang bisa kupelajari dari situasi ini? Karena setiap pengalaman, baik maupun buruk, dapat mengajarkan sesuatu. Kamu tidak harus langsung mengubah seluruh hidupmu. Kamu tidak harus menjadi orang yang selalu tenang. Kamu tidak harus berhenti memiliki emosi. Mulailah dari hal kecil. Ketika seseorang membuatmu marah, berhentilah sejenak sebelum merespons. Ketika kamu gagal, tanyakan apa yang bisa dipelajari. Ketika kamu mulai membandingkan dirimu dengan orang lain, kembalilah fokus pada perjalananmu sendiri. Ketika kamu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, tanyakan, apakah aku bisa melakukan sesuatu untuk mengatasinya sekarang? Jika jawabannya ya, lakukan. Jika jawabannya tidak, jangan biarkan pikiranmu terus menghabiskan energimu untuk sesuatu yang belum bisa kamu ubah. Hidup tidak akan pernah sepenuhnya bebas dari masalah. Namun, kamu bisa menjadi seseorang yang lebih siap menghadapi masalah tersebut. Kamu bisa menjadi lebih tenang, lebih disiplin, lebih kuat, dan lebih mampu mengendalikan dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, tujuan stoicis bukanlah membuat hidup menjadi sempurna. Tujuannya adalah membuatmu tetap berdiri ketika hidup tidak berjalan sesuai keinginanmu. Kamu tidak bisa mengendalikan dunia. Kamu tidak bisa mengendalikan semua orang. Kamu tidak bisa mengendalikan setiap kejadian. Tetapi kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri. Dan seringkali, itulah bentuk kebebasan yang paling besar. Jadi, ketika hidup menjadi sulit, jangan bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Cobalah bertanya, apa yang bisa aku kendalikan? Apa yang bisa aku lakukan? Dan yang paling penting, orang seperti apa yang ingin aku pilih untuk menjadi ketika menghadapi semua ini? Karena kamu mungkin tidak bisa memilih semua kejadian dalam hidupmu. Tetapi kamu selalu memiliki kesempatan untuk memilih responsmu.
dan dari situlah kekuatanmu dimulai. Inilah Stoicis. Bukan tentang menghindari kesulitan, tetapi tentang belajar menjadi lebih kuat saat menghadapi kesulitan. Bukan tentang tidak memiliki emosi, tetapi tentang tidak membiarkan emosi mengendalikan hidupmu. Dan bukan tentang mengendalikan dunia, tetapi tentang belajar mengendalikan satu hal yang paling penting, dirimu sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau kamu cari e-book tentang Stoik ada di deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe.